Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi berkata, Hajibullah itu sebagai perumpamaan karena memberi kepada masyarakat waktu untuk menghadap kepada Tuhan. Wazirullah sebab orang-orang mengikutinya dalam sembahyang. Nabi SAW bersabda yang artinya, diampuni dosanya bagi para muazzin atau tukang azan sepanjang sampai mana suaranya itu terdengar, dan dibenarkan oleh semua benda yang mendengarnya, baik ia basah atau kering, artinya benda hidup atau benda mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di ladang, maka azanlah, hendaklah engkau keraskan suaramu, sebab saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muazzan, la yasma'u mada sautil muazzin syajarun wala hajarun wala madarun wala insun wala jannun illa syahida lahu yaumal qiyamah indallahi ta'ala. Artinya, tidak mendengar suara azan tukang azan didengar oleh pohon, batu atau pasir atau jin manusia, melainkan semua itu akan menjadi saksi untuk si muazzin atau tukang azan itu pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Laits As-Samarkandi berkata, Muhammad bin Al-Fadil meriwayatkan dengan sanadnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ba'asullahu yawmal qiyamati Bilal ala naqatin min nuqil jannah min waqil jannah yu'azzinu ala zuhriha fa idza qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nazaran nas ba'duhum ila ba'din faqalu nashhadu mithla ma tashhadu hatta yuwafil mahsyara fa idza wafal mahsyara yu'ta bihulalin min hulalil jannati fa awwalu may yuksa Bilalun wa salihul muazzinin. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan Bilal pada hari kiamat nanti dengan berkendaraan onta dari onta-ontanya surga sambil mengumandangkan azan di atas punggung onta tersebut. Maka bila telah sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang atau manusia baik jin maupun manusia masing-masing pandang memandang lalu berkata, kami juga menyaksikan apa yang kamu saksikan, sehingga sampai di mahsyar. Dan apabila telah sampai di mahsyar, maka disambut dengan perhiasan dari surga, dan pertama yang diberi perhiasan ialah Bilal. Kemudian orang-orang yang soleh daripada
para muazzin tersebut. Bersyukurlah orang-orang yang selalu menyempatkan diri untuk mengumandangkan azan di musolla-musolla, di masjid-masjid, di surau-surau, untuk mengajak orang untuk melakukan solat berjamaah dan memberitahukan kepada umat manusia waktu solat fardu telah tiba. Qatadah berkata, telah sampai kepada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tukang azan itu atau muazzin kelak pada hari kiamat sangat jinjang lehernya dari semua manusia. Dan pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat sesudah para nabi, yaitu syuhada dan para muazzin atau tukang azan. Maka pertama yang dipanggil adalah muazzin Ka'bah dan muazzin Baitul Maqdis, kemudian muazzin yang lain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andaikan aku menjadi seorang muazzin, niscaya tidak dihiraukan meskipun tidak ikut perang fisabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, andaikan aku menjadi seorang muazzin, niscaya aku tidak menghiraukan sesuatu meskipun tidak berjihad. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, andaikan aku menjadi muazzin, niscaya aku tidak hirau walau tidak melakukan haji sunat asal sudah menunaikan haji yang wajib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saya tidak menyesal atas sesuatu, hanya saya ingin andaikan saya minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya azan itu diserahkan kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min madinatin yaksurul muazzinuna fiha illa qalla barduha. Tiada sesuatu kota yang banyak di dalamnya orang yang muazzin, orang yang azan, melakukan azan, melainkan berkurang dinginnya, artinya mengurangi bencana yang ada di tempat tersebut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal muazzinun bil azan haraba syaitan hatta yakuna birrauha wa hiya salasuna milan minal Madinah." Jika berseru muazzin dengan suara azan, maka larilah syaitan sampai ke Rauha sekira 30 mil dari Madinah. Dari pengertian hadis-hadis tersebut bahwa orang yang azan itu artinya kalau di tempat itu banyak orang-orang yang melakukan azan, bencana-bencana yang begitu banyak di tempat itu akan berkurang. Dan apabila di saat terjadi bencana-bencana di tempat atau di suatu tempat, kemudian banyak yang mengumandangkan azan pada saat terjadinya bencana tersebut, maka bencana-bencana tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah di saat-saat terjadi bencana alam di daerah kita, di tempat-tempat kita berada, kumandangkanlah azan. Ajaklah warga masyarakat kita itu untuk mengumandangkan azan agar bencana-bencana tersebut cepat sirna dari tempat
tinggal kita atau daerah kita tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.